Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muamalat, perkenalkan saya Dwi Vansantara Putri, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah semester 6 dengan mata kuliah Etika Profesi Hukum. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan dan memaparkan materi tentang kode etik profesi, yang mana di sini tentang kode etik profesi hakim, kode etik profesi advokat, dan juga kode etik profesi jaksa. Untuk yang pertama itu kode etik. Teman-teman pasti masih bingung tentang bagaimana dan apa itu kode etik. Di sini saya akan menjelaskan, kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Jadi, kode etik itu bisa dimaknai dengan suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas yang menyatakan baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi seorang profesional. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan di sini kita akan menjelaskan tentang profesi hukum hakim, profesi hukum hakim Mahkamah Konstitusi, profesi hukum jaksa, serta profesi hukum advokat. Next, yang pertama itu ada Hakim Mahkamah Konstitusi. Di sini dijelaskan menurut pasal 1 bahwasannya yang pertama, kode etik hakim konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap hakim-hakim yang ada di konstitusi. Yang kedua, adanya pedoman tingkah laku hakim konstitusi. Tingkah laku hakim konstitusi ini adalah penjabaran dari kode etik hakim konstitusi yang menjadi pedoman bagi hakim konstitusi, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam pergaulannya di masyarakat sekitar. Yang ketiga, hakim konstitusi itu apa? Hakim konstitusi ialah seseorang yang memangku jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan serta kewajiban Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, teman sejawat. Teman sejawat adalah sesama hakim konstitusi. Yang kelima, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau disingkat dengan MKMK. Ialah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan hakim konstitusi dan unsur lainnya untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik hakim konstitusi. Pedoman tingkah laku hakim konstitusi ini yang melanggar norma hukum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan 1945. Jadi, pengertian-pengertian di atas telah diatur menurut pasal 1. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang pasal 2 Hakim Konstitusi. Yang pertama, Hakim Konstitusi harus menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian, dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat, kepada bangsa, negara, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, hakim konstitusi harus menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi yang bebas dari pengaruh manapun, arif serta bijaksana, serta tidak memihak atau imparsial dalam menegakkan hukum dan keadilan. Yang ketiga, memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai hakim konstitusi, untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya serta seadil-adilnya, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, hakim konstitusi harus memelihara hubungan baik kerjasama maupun kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta hakim konstitusi harus saling menghargai dan mengingatkan antar sesama teman sejawat. Selanjutnya, bagaimana pedoman tingkah laku Hakim Mahkamah Konstitusi? Untuk pedoman tingkah laku Hakim Mahkamah Konstitusi sendiri diatur dalam pasal 3 ayat 1 dalam penyelesaian perkara, bahwasannya Hakim Konstitusi itu harus yang pertama, harus bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam hukum acara.
Yang kedua, hakim konstitusi harus memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, tidak diskriminatif, serta tidak memihak atau imparsial. Yang ketiga, menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang didapat, dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum yang optimal. Hakim konstitusi yang terakhir harus menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dalam pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain, serta tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas serta citra mengenai objektivitas putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim konstitusi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Majelis Hakim Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Untuk MK sendiri diatur pada pasal 4 ayat 1 tentang susunan dan kedudukannya. Yang pertama itu, MK-MK bersifat ad hoc atau terdiri dari atas 3 orang hakim konstitusi yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusinya secara langsung. Yang kedua, dalam hal hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran, maka akan diancam dengan sanksi pemberhentian. Serta majelis kehormatan ini terdiri dari 2 orang hakim konstitusi ditambah seorang mantan hakim agung Mahkamah Agung, seorang praktisi hukum senior, serta seorang guru besar ilmu hukum. Yang ketiga, hakim konstitusi itu sebagaimana dimaksud dalam butir A dan butir B dipilih dari dan oleh hakim konstitusi dalam rapat pleno Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, anggota tambahan Majelis Kehormatan, sebagaimana dimaksud dalam butir A dan butir B yang saya sampaikan tadi, dicalonkan oleh hakim konstitusi langsung dan dipilih oleh rapat pleno Mahkamah Konstitusi setelah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul dan saran mengenai para calon tambahan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dipilih langsung oleh anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur Hakim Konstitusi. Untuk slide selanjutnya, tadi kita membahas tentang Hakim Konstitusi, sekarang kita akan membahas tentang Hakim. Bangalore Principle of Judicial Conduct adalah kode etik hakim sedunia dihasilkan dalam konferensi internasional di Bangalore pada tahun 2002, yang mana ini menghasilkan 6 nilai. Yang pertama, hakim itu harus mandiri, kemandirian hakim itu dipertanyakan. Yang kedua, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun. Yang ketiga, adanya nilai integritas pada seorang hakim. Yang keempat, nilai kesopanan. Yang kelima, nilai persamaan. Yang keenam, nilai kecakapan dan ketekunan seorang hakim. Selanjutnya untuk muatan KEPPH, yang pertama, prinsip-prinsip yang berperilaku. Yang kedua, kewajiban serta larangan. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, pemeriksaan. Yang kelima, sanksi hukuman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar, panduan kode etik, dan PPH. Yang mana independensi hakim dan pengadilan. Yang kedua, adanya praduga tidak bersalah, adanya penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan, dan harus adanya transparansi, akuntabilitas, serta kehati-hatian dan kerahasiaan, efektivitas dan efisiensi, serta perlakuan yang sama dan kemitraan. Lalu, hakim itu harus berperilaku adil, hakim harus berperilaku jujur, harus arif dan bijaksana terhadap keputusan, hakim harus bersikap mandiri, harus memiliki integritas yang tinggi, hakim harus memiliki rasa tanggung jawab, dan menjunjung tinggi harga diri. Hakim juga harus punya sikap berdisiplin tinggi, hakim harus berperilaku rendah hati, dan hakim harus bersikap profesional. Lalu untuk bentuk pengawasan ketaatan hakim terhadap KEPPH, yang pertama itu Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi berhak melakukan pengawasan terhadap hakim. Yang kedua, Ketua tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung melakukan pengawasan dalam lingkungan dan daerahnya masing-masing. Yang ketiga, Bawas Mahkamah Agung selaku pengawas fungsional
Yang keempat, Komisi Yudisial Pengawas Eksternal. Yang kelima, Komisi Kehormatan Profesi Hakim yang dibentuk oleh IKHI. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jaksa. Teman-teman pasti sudah tahu jaksa itu apa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Lalu profesi jaksa itu seperti apa? Profesi jaksa itu tugas dan wewenangnya itu bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, serta tata usaha negara. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, serta tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Lalu kode perilaku jaksa itu serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa, baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Kewajiban jaksa itu ada kepada negara. Yang pertama itu harus setia serta taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, jaksa itu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu, melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Yang selanjutnya tentang kewajiban jaksa tadi kepada negara, sekarang kita akan membahas kewajiban jaksa kepada institusi. Yang pertama harus menerapkan doktrin Trikrama Adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang kedua, menjunjung tinggi sumpah serta janji jabatan jaksa. Yang ketiga, menjalankan tugas sesuai dengan visi misi Kejaksaan Republik Indonesia. Yang keempat, melakukan dan melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan. Yang kelima, menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan. Selanjutnya, kewajiban jaksa kepada profesi jaksa. Yang pertama, kewajiban jaksa harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan juga adil. Kewajiban jaksa itu kepada profesi jaksa yang kedua adalah mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. Yang ketiga, mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. Selanjutnya itu jaksa dalam melaksanakan tugas, maka profesi jaksa itu berhak. Yang pertama, melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. Yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis. Mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya itu ada tata cara pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif. Bagian ke-1 ini, Majelis Kode Perilaku itu diatur pada pasal 15. Yang pertama itu, dugaan pelanggaran diperoleh dari laporan atau pengaduan masyarakat, temuan pengawasan melekat, dan pengawasan fungsional. Yang kedua, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung tentang penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
Jadi pemeriksaan ini apabila terjadi adanya dugaan, maka ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan jaksa agung tertentu tentang penyelenggaraan pengawasan. Selanjutnya, apabila berdasarkan hasil dari pemeriksaan, sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 tadi, dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik, maka hasil pemeriksaan diteruskan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penjatuhan tindakan administrasi pasal 23. Putusan Majelis Kode Perilaku diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila putusan tersebut tidak diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, maka putusan itu harus berdasarkan suara terbanyak dalam musyawarah tersebut. Jadi apabila dalam musyawarah dan mufakat itu tidak menemukan jawaban, maka diambil berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya, putusan Majelis Kode Perilaku itu memuat tentang apa saja, yaitu tentang pertimbangan, pendapatan, pendapat, dan pernyataan terbukti atau tidak terbukti apabila melakukan sebuah pelanggaran. Jadi dalam putusan-putusan itu memuat beberapa hal yang telah saya jelaskan tadi, yaitu pertimbangan, pendapat, serta bukti-bukti apabila tidak melakukan sebuah pelanggaran. Lalu putusan dibacakan secara terbuka dengan atau tanpa kehadiran jaksa yang melakukan pelanggaran. Apabila jaksa yang melakukan pelanggaran tidak hadir pada saat musyawarah dan mufakat tersebut, putusan akan tetap dibacakan secara terbuka, baik dia ada maupun dia tidak ada. Jadi putusan dibacakan tidak bergantung dengan kehadiran jaksa yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya pada pasal 24, di sini dijelaskan bahwasannya ayat 1 dalam hal Majelis Kode Perilaku menyatakan jaksa terperiksa terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dijatuhkan tindakan administratif. Yang kedua, dalam hal Majelis Kode Perilaku menyatakan jaksa terperiksa tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka nama baiknya direhabilitasi dan diumumkan. Jadi, apabila Majelis Kode Perilaku itu menyatakan jaksa yang melakukan pelanggaran dari terbukti, maka pelanggaran tersebut harus tindaklanjuti melalui tindakan administrasi. Dan kebalikannya, apabila jaksa tersebut setelah diperiksa dan tidak terbukti melakukan sebuah pelanggaran, maka Majelis Kode Perilaku harus merehabilitasi dan mengumumkannya agar nama baik seorang jaksa itu kembali. Selanjutnya pasal 25, pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Majelis Kode Perilaku diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 hari. Jadi, pada saat pemeriksaan itu yang dilakukan oleh Majelis Kode Perilaku, selambat-lambatnya harus 30 hari. Pada pasal 26 dijelaskan yang pertama itu, putusan Majelis Kode Perilaku bersifat mengikat yang dibuat dalam bentuk surat keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratifnya. Yang kedua, putusan Majelis Kode Perilaku berlaku sejak ditetapkan dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan peraturan kedinasan yang berlaku. Jadi, putusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan bersifat mengikat yang dibuat langsung dalam bentuk surat keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratifnya. Selanjutnya, putusan Majelis Kode Perilaku harus sudah diterima oleh jaksa yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan tadi ditetapkan. Jadi apabila pada saat prosesnya itu selambat-lambatnya 30 hari dan setelah adanya pengumuman putusan, maka putusan tersebut harus diterima oleh jaksa yang bersangkutan itu sepaling lamanya 7 hari. Lalu Jaksa Agung Muda Pengawasan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut di daerah jika terdapat dugaan fakta yang terbukti tidak sebanding dengan tindakan administratif yang dijatuhkan. Jadi, Jaksa Agung Muda itu akan melakukan pengawasan dan melakukan peninjauan kembali apabila putusan tersebut ada dugaan fakta yang tidak sebanding dengan tindakan administratif yang dijatuhkan kepada jaksa yang melakukan pelanggaran. Pada pasal 27 ayat 1, jaksa melakukan beberapa pelanggaran secara berturut-turut sebelum dilakukan pemeriksaan hanya dapat dijatuhi satu jenis tindakan administratif. Apabila jaksa tersebut telah melakukan pelanggaran dan berturut-turut sebelum dilakukan pemeriksaan, maka tindakan administratifnya tetap dijatuhi satu kali. Pada pasal 27 ayat 2 dijelaskan jaksa yang pernah terbukti melakukan pelanggaran, kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, dijatuhi administratif yang lebih berat dari yang pernah dijatuhkan kepadanya. Jadi apabila
seorang A jaksa melakukan pelanggaran dan telah diberikan dan dijatuhi tindakan administratif. Tapi pada kemudian hari dia melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, maka tindakan administratifnya akan lebih berat daripada yang dijatuhkan sebelumnya. Selanjutnya itu tentang kode etik advokat di Indonesia. Di sini dijelaskan pada bab 2 pasal 2 itu tentang advokat, dan pada bab 3 pasal 4 itu tentang klien. Advokat itu apa sih? Kita sebagai anak hukum harusnya tentu tahu bahwa advokat itu adalah orang yang berpraktek, memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik secara advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek, ataupun sebagai seorang konsultan hukum. Lalu klien itu apa? Klien dijelaskan pada pasal 4 bab 3 bahwasanya klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga yang menerima jasa dan bantuan hukum dari seorang advokat. Jadi antara advokat dan klien ini pasti akan selalu bersinggungan. Selanjutnya tentang teman sejawat, tentang teman sejawat asing, dewan kehormatan, sama honorium. Nanti itu akan dijelaskan pada babnya masing-masing, sedangkan teman sejawat itu dijelaskan pada bab 4 pasal 5 tentang orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan peraturan yang perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu tentang teman sejawat. Lalu teman sejawat asing itu seperti apa? Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi teman sejawat tadi adalah advokat yang berkewarganegaraan Indonesia, akan tetapi teman sejawat asing ini adalah advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia alias warga negara asing. Tetapi mereka menjalankan praktek hukum itu di Indonesia dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Lalu Dewan Kehormatan itu diatur pada bab 9 pasal 10 tentang lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya oleh advokat dan berhak menerima serta memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat. Jadi apabila dinyatakan seorang advokat itu melakukan pelanggaran kode etik, maka lembaga atau badan yang berhak inilah, Dewan Kehormatan inilah yang semestinya berhak menerima serta memeriksa pengaduan-pengaduan tersebut. Lalu ada honorium. Honorium itu apa? Honorium itu adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan serta perjanjian dengan kliennya. Jadi pada saat klien meminta bantuan kepada seorang advokat, maka akan ada perjanjian honorium yang harus dibayarkan seorang klien kepada advokat sebagai imbalan jasa. Selanjutnya itu ada pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang ataupun daerah. Pada pemeriksaan tingkat pertama ini oleh Dewan Kehormatan Cabang maupun daerah itu diatur pada pasal 13 bahwasannya Dewan Kehormatan Cabang atau daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu menyampaikan surat pemberitahuan itu selambat-lambatnya dalam 14 hari dengan surat kilat khusus tercatat kepada beradu tentang adanya pengaduan dan menyampaikan salinan atau kopi surat pengaduan tersebut. Jadi Dewan Kehormatan ini baik di cabang maupun di daerah apabila menerima pengaduan tertulis, lalu disertakan dengan surat-surat bukti yang dianggap perlu, maka surat tersebut selambat-lambatnya harus selama 14 hari dengan surat kilat khusus atau tercatat, serta memberikan dan menyampaikan salinan atau kopi surat pengaduan tersebut. Lalu selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari, pihak teradu itu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu. Jadi setelah 14 hari penyampaian surat pemberitahuan itu, dan selama 21 hari, teradu itu harus memberikan jawaban kembali kepada Dewan Kehormatan. Lalu jika dalam 21 hari tersebut teradu itu tidak memberikan jawaban tertulis, maka Dewan Kehormatan Cabang maupun daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila selama 14 hari sejak tanggal ditetapkannya tidak diberikan jawaban, maka ia telah dianggap melepaskan hak jawabnya.
Jadi tadi Dewan Kehormatan itu memberikan 21 hari apabila teradu ingin memberikan jawaban secara tertulis dan memberikan bukti-bukti yang dianggap perlu. Tetapi selama 21 hari apabila tidak diindahkan, maka ia telah dianggap melepaskan hak jasanya. Selanjutnya tentang sidang Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah, pasal 14. Kehormatan cabang atau daerah bersidang dengan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 orang yang salah satu merangkap sebagai ketua majelis, tetapi harus berjumlah ganjil, jadi tidak boleh berjumlah genap. Dapat terdiri dari Dewan Kehormatan, ditambah dengan anggota Majelis Kehormatan ad hoc, yaitu yang menjalankan profesi di bidang hukum, serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai tentang kode etik advokat, lalu dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah yang khusus dilakukan untuk itu, dan jika ia berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang tertua. Dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan itu diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita persidangan yang disahkan atau ditandatangani oleh ketua majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka. Jadi, pada saat akan dilakukannya sidang, maka sidang tersebut harus dilakukan secara tertutup. Dan apabila sudah ditemukannya sebuah putusan, maka keputusan tersebut harus dibacakan dalam sidang yang terbuka. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang sanksi. Sanksi itu dijelaskan pada pasal 16. Yang pertama itu hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa yaitu peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Apabila telah mencapai pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi, maka pelanggaran kode etik yang dilakukan itu cukup berat. Selanjutnya, hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa yang pertama, peringatan biasa bila mana sifat pelanggarannya itu tidak terlalu berat. Yang kedua, peringatan keras bila mana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan. Jadi, apabila telah melakukan pelanggaran tetapi melakukan pelanggaran kembali, maka itu diberikan peringatan keras. Yang ketiga, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bila mana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik, atau bila mana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras, masih mengulanginya. Selanjutnya ada pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Ini sangat-sangat apabila melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan itu merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Apabila seorang advokat telah merusak citra, maka ini sanksinya adalah pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertulis dan tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat. Jadi, apabila sanksi yang dijatuhi itu adalah pemberhentian, maka harus dilaporkan kepada Mahkamah Agung agar tercatat dan terdaftar sebagai advokat. Mungkin itu penyampaian materi tentang kode etik profesi advokat yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas etika profesi hukum oleh Profesor Dr. Kamarusdiana MH. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Dwi Vansantara Putri, pamit undur diri. Bye.